Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, terima kasih Bapak Kajari beserta dengan Ibu. Demikian juga keluarga besar Kejaksaan Negeri Jayapura. Dan juga hadir ibu-ibu Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyaksikan keindahan alam yang ada, boleh kita nikmati hari ini, dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, itu adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Banyak orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, banyak orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi belum tentu bisa menikmati keindahan alam seperti ini. Mungkin mereka kaya, tapi mereka tidak bisa makan jagung seperti kita. Mungkin mereka kaya, mereka tidak bisa makan ikan bakar seperti kita. Mungkin mereka punya jabatan yang prestisius dan tinggi, tapi mungkin mereka dibatasi untuk tidak minum kopi seperti kita di pagi ini. Kalau kita bisa menikmati ini semua, karena ini anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan, diberikan alam yang indah untuk boleh kita nikmati bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam family gathering Kejaksaan Negeri Jayapura dan ibadah minggu di pagi ini, saya rindu share kepada kita bagaimana kita bisa mengejar mimpi. Bagaimana kita bisa mengejar mimpi? Semua kita Tuhan berikan mimpi, dan mimpi itu menjadi tujuan kita, menjadi visi kita, menjadi sasaran kita. Anda tahu bahwa hidup itu singkat. Kalau hari ini saya sudah berusia 53 tahun, kalau Pak Kajari sudah berusia sekitar 46 tahun misalnya, kalau Tuhan memberikan kita usia 75 tahun, jadi kalau Anda hidup 75 tahun, maka 23 tahun dari 75 tahun itu Anda gunakan untuk tidur. Jadi kalau Anda tidur di ruang kerja mungkin bisa lebih dari 23 tahun. Karena ada orang seperti itu di kantor kami, tidak di Kejaksaan Negeri Jayapura. Kemudian dari 75 tahun itu Anda gunakan 19 tahun untuk bekerja. Jadi kalau Anda datang terlambat dan pulang cepat, mungkin tidak sampai 19 tahun Anda bekerja, mungkin hanya 15 tahun. Ya, ini penting ini Bapak Ibu. Dan dari 75 tahun itu Anda gunakan 9 tahun untuk nonton, untuk main sejak dari kecil. Mungkin Anda refreshing kah ke Biak, ke Wamena, ke Raja Ampat atau tempat-tempat eksotis lainnya, ke Bali. 9 tahun Anda gunakan untuk nonton dan bermain. Jadi kalau Anda juga banyak bermain game waktu kerja, itu bisa sampai 12 tahun digunakan itu. Dan 7,5 tahun digunakan untuk mandi perawatan pribadi. Jadi kalau ibu-ibu, kakak-kakak nona, kalau sering melakukan perawatan, pedikur, medikur, krimbat dan lain sebagainya, skincare, itu digunakan 7,5 tahun itu untuk mandi perawatan pribadi. Jadi kalau wanita itu mungkin bisa sampai 9 tahun Pak Kajari. Karena wanita itu selalu telat, selalu terlambat. Mengapa selalu terlambat? Karena dia kalau pergi bekerja itu selalu on time, detik-detik terakhir. Termasuk mau ke gereja juga, selalu detik-detik terakhir. Kita sudah siap, sudah pakai jas, sudah pakai dasi, sudah pegang Alkitab gitu kan. Tapi nyonya itu di belakang masih solek sana sini, terkadang lipstiknya diganti, tasnya diganti, sepatunya diganti gitu. Karena memang wanita itu memang diciptakan senang dengan hal-hal yang sangat indah dan keharmonisan. Jadi kalau seorang laki-laki tidak mengerti bagaimana untuk hidup berdampingan dengan istrinya, keharmonisan itu Anda akan selalu bergumul dengan atau peperangan batin di rumah gitu ya. Lalu 6 tahun digunakan untuk makan. Jadi kalau Anda kebanyakan makan, itu bisa 7 tahun itu. Jadi jangan terlalu banyak makan. Kemudian 6 tahun digunakan untuk jalan-jalan dan traveling. Dan 0,5 tahun, hanya 0,5 tahun untuk ibadah. Jadi kalau Anda tidak ibadah 1 kali dalam 1 minggu, akan di bawah 0,5 tahun. Padahal sebenarnya ibadah itu mengandung janji.
semakin banyak, semakin rajin kita beribadah, maka kita semakin memperbanyak investasi di dalam kerajaan surga. Dan 4 tahun lainnya digunakan untuk kegiatan lain. Jadi Anda bisa cross check usia Anda hari ini sudah berapa. Sudah 30 tahun, 35, atau 40 tahun, atau 50 tahun. Anda gunakan untuk beribadah itu sudah berapa lama dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, mungkin apa posisi Anda hari-hari ini? Anda berkata, posisi saya tidak terlalu penting. Saya ini hanya sebagai calon ASN yang baru ditempatkan. Itu pun saya frustasi ketika SK saya datang ke Jayapura. Ada seperti itu, karena ada teman juga, setelah masuk 2 minggu Pak Kajari, langsung pulang dia. Tidak ada permisi kemana-mana, dan tidak kembali-kembali lagi. Atau mungkin Anda hanya sebagai P3K kah? Atau mungkin hanya Anda sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurusi rumah tangga di rumah. Atau Anda sebagai seorang pegawai, seorang jaksa, atau sebagai seorang pejabat. Bisa saja sebagai kajari, kasub, sebagai kasih, dan lain sebagainya. Di mana posisi kita hari ini? Posisi kita itu tidak menentukan investasi kita dalam kerajaan surga. Tetapi posisi kita itu kalau kita gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, apapun itu. Mau cleaning service kah? Mau calon pegawai negeri kah? Mau seorang ibu rumah tangga kah? Kalau kita jadikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, pada saat itulah kita sedang mempersiapkan kehidupan yang kekal kalau Tuhan memanggil kita. Saudara, apa yang menjadi tujuan kehidupanmu? Ini sering menjadi pergumulan dalam kehidupan banyak orang. Ada orang berkata, Pak Derman, Pak Nawan, tujuan kehidupan saya adalah untuk memperoleh jabatan yang sangat tinggi. Itu tidak salah. Maka Anda dan teman-teman saya banyak yang kuliah lagi, ambil S2, ambil S3, itu bagus sekali. Karena ke depan kalau untuk promosi, kalau naik pangkat, sudah S2, bisa langsung ke 4A misalnya. Atau untuk promosi ke jabatan yang berikutnya. Bisa menjadi kajari di kelas 2, atau di kelas 1A, atau mungkin menjadi kajati, atau bahkan sampai di Kejaksaan Agung. Apa tujuan kehidupanmu? Kalau orang berkata, tujuan kehidupan saya untuk memperoleh posisi terhormat, itu tidak salah. Tetapi perlu Anda tahu, Raja Salomo, raja yang paling berhikmat, saking hikmat yang dia miliki, seluruh raja dan ratu datang meminta hikmat kepadanya. Bukan dengan tangan kosong, bukan dengan tangan hampa. Mereka membawa persembahan emas, kayu gaharu yang mahal-mahal untuk meminta hikmat, saking hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo dalam kepemimpinannya. Tetapi Anda tahu, Raja Salomo berkata di hari tuanya bahwa semua itu adalah kesia-siaan. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak Nawan, tujuan kehidupan saya adalah untuk memperoleh harta sebanyak mungkin. Maka mulai dari kerja, membentuk rumah tangga, mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk menjadi kaya. Itu tidak salah. Itu baik. Tetapi perlu Anda tahu, Raja Salomo, raja yang paling kaya, belum ada tandingnya sampai dengan kehidupan modern sekarang. Saking kayanya, tiang istana kerajaannya pun dilapisi dengan emas tua atau emas murni. Tetapi di hari tuanya Raja Salomo berkata, semua itu adalah kesia-siaan. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak Ketua, Pak Nawan, tujuan kehidupan saya adalah untuk memperoleh pasangan yang tercantik, yang terganteng sejagat. Kalau perlu ada 01, 02, dan 03, dan seterusnya. Menurut pemikiran dunia ini, itu mungkin nilai plus atau nilai lebih. Tetapi perlu Anda tahu, Raja Salomo, istrinya 700 orang, gundiknya 300 orang. Totalnya 1000 orang. 1 tahun berapa hari? 365 hari. 1000 dibagi 365 hari. Rata-rata 3 tahun untuk bisa ketemu 1 orang, bertemu dengan raja. Dan Anda tahu, istri dan gundik Raja Salomo adalah putri dari kaum bangsawan. Putri kaum bangsawan tentu cantik, kaya, dan lain sebagainya, karena dia kawin secara politik untuk memperteguh, memperluas kekuasaannya. Tetapi Anda tahu, Raja Salomo berkata di hari tuanya dalam kitab Pengkhotbah ayat 2, dia berkata bahwa semua itu adalah kesia-siaan, seperti upaya menjaring angin. Dan dia mengatakan itu mengapa? Karena di hari tuanya hatinya berpaling dari Tuhan kepada istri dan gundik yang dia kawini, dan itu lebih menarik hatinya daripada menarik Tuhan, dan itu mendukakan hati Tuhan. Maka Raja Salomo berkata semua itu adalah
kesia-siaan yang bisa dicari oleh dunia ini. Saudara, saya ada punya cerita. Di sebuah negara bagian Amerika, Florida, ada kebiasaan lomba pacuan anjing. Sebelum anjing-anjing ini disuruh untuk berlomba, maka terlebih dahulu dilatih untuk mengejar seekor kelinci. Mengejar seekor kelinci yang berlari dengan sangat cepat. Dalam proses pengejaran itu, tiba-tiba kelincinya berhenti. Ketika kelinci berhenti, maka anjing yang pertama langsung menangkap itu kelinci, menggigit kepala kelinci. Ternyata tak bisa, terlalu keras. Datang anjing kedua, digigit dia punya leher. Maksud untuk memangsa itu kelinci. Tak bisa, juga terlalu keras. Datang anjing ketiga, keempat, dan seterusnya. Mereka berlomba untuk menggigit itu kelinci. Tidak bisa. Mereka kecewa, antara satu dengan yang lain saling memandang. Mengapa mereka kecewa? Tidak bisa menggigit kelinci itu, karena ternyata kelinci itu adalah kelinci palsu yang digerakkan oleh sistem mekanik. Sehingga ketika sistem mekaniknya rusak, maka kelinci itu berhenti. Sekuat apapun gigi dari anjing itu tak bisa menggigit dan menyobek itu kelinci. Saudara, ini hanya ilustrasi. Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan banyak orang sering seperti itu. Kita berlomba untuk memperoleh kelinci, untuk berebut yang pertama, yang terdahulu, dan mengumpulkan sebanyak kelinci. Tapi belakangan tahu bahwa itu ternyata adalah kelinci palsu. Orang Batak berkata, huripu perhunikan HP pergadongan, huripu persaulian HP hamagoan. Saya pikir itu keberuntungan, tetapi membawa kemalangan. Tapi di Jayapura ada, itu di kampung kami di Seborong-borong. Karena itu bahasa Batak, Ibu Kajari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlalu penting bagi kita untuk mengerti apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, apa yang menjadi mimpi kita. Martin Luther King, seorang tokoh pembaharu dari Amerika Serikat, pada tahun 1963 di hadapan lebih dari 200.000 orang, dia berpidato. Judul pidatonya adalah I Have a Dream. I have a dream. Saya memiliki sebuah mimpi. Pada waktu itu terjadi diskriminasi terhadap kulit hitam di Amerika. Kulit hitam tidak bisa sama-sama makan dengan kulit putih di dalam satu restoran. Mereka dibedakan oleh sekat dan lain-lain. Saudara, apa yang dia katakan? Dia berkata seperti ini. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but the content of their character. Saya memiliki suatu mimpi bahwa suatu hari nanti keempat orang anak saya tidak dihakimi, tidak dinilai berdasarkan warna kulit mereka, tetapi berdasarkan karakter mereka. Berdasarkan tentang apa mereka. Saudara, karena pidato dari Martin Luther King ini membawa perubahan yang sangat signifikan di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika. Martin Luther King dibunuh, ditembak oleh karena mimpi yang dia cetuskan itu. Mungkin pada saat itu banyak orang berpikir ini orang gila. Karena dia melawan kekakuan, melawan hal-hal yang konvensional. Tetapi Anda tahu, presiden pertama di Amerika Serikat, Obama, adalah warna kulit hitam. Itu dimulai dari sebuah mimpi, dimulai dari sebuah tujuan, dimulai dari sebuah harapan yang dicetuskan dan mengubah dunia ini. Dan Martin Luther King menjadi seorang pribadi pemenang Nobel yang luar biasa. Saudara, Anda juga bisa menjadi pemenang Nobel. Impian Anda menentukan hidup Anda. Saudara, apa yang menjadi impianmu? Filipi 3 ayat 13-14. Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Aku melupakan yang di belakangku. Yang di belakangku apa? Ada banyak dosa, ada banyak pergumulan, ada banyak sakit hati, ada banyak iri hati, ada banyak kekecewaan, ada banyak kepahitan. Melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di hadapanku tadi dikatakan yaitu berlari-lari, bukan hanya berjalan, berlari-lari dengan kecepatan yang maksimal untuk memperoleh panggilan surgawi. Tujuan kita, visi kita, mimpi kita untuk memperoleh panggilan surgawi di dalam Allah, di dalam Kristus Yesus. Anda tahu, Rasul Paulus sebelumnya disebut dengan Saulus. Saulus ini adalah seorang Farisi. Saulus ini adalah seorang yang memiliki pangkat dan kedudukan tinggi, dan sudah banyak orang Kristen dibunuh atas keputusan dari Rasul Paulus. Dan dia belajar kepada profesor, dia ahli teologi, dan dia sangat dihormati. Tapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik, maka Yesus menangkap dia, dan dia harus tersungkur berlutut di hadapan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya. Sebelumnya dia dibutakan, dan kemudian ketika matanya dicelikkan, dia percaya kepada Tuhan. Dan di dalam percayanya kepada Tuhan, dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Pangkat, kedudukan, kehormatan, jabatan yang tinggi dilupakan. Mungkin Anda orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang sangat tinggi, yang dihormati. Lupakan itu. Kalau kita, aku ini seorang pejabat, kamu siapa? Itu tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Ketika Tuhan memberikan kita pangkat, jabatan, dan kehormatan, itu kita gunakan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kata tujuan dalam bahasa aslinya disebut dengan skopon atau skopos. Artinya garis akhir, sasaran, dan tujuan. Sasaran ini membantu kita untuk memberikan kejelasan tentang arah perjalanan. Memberikan kita kejelasan tentang motivasi. Mengapa kita melakukan itu? Mengapa Pak Kajari dengan teman-teman memutuskan untuk melakukan ibadah di tempat ini? Apa motivasinya? Apa tujuannya? Dan kemudian fokus. Fokus itu artinya kita tertuju kepada satu titik dan tidak terpengaruh dengan titik-titik lain. Itulah sasaran, skopos yang dicatat di dalam Alkitab yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Anda tahu bahwa semua kita Tuhan berikan mimpi. Tadi saya katakan kita mengejar mimpi. Anda tidak boleh berkata, Pak Nababan, saya tidak ada mimpi. Ada mimpi yang Tuhan berikan kepada kita. Joel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Mendapatkan mimpi dan penglihatan. Jadi semua kita mendapatkan mimpi dan penglihatan daripada Tuhan, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keberadaan kita sebagai warga masyarakat. Saya mau katakan kepada Anda, apalagi yang muda-muda, calon PNS, hati-hati dengan pola pikir yang mengikuti saja. Ikut arus sajalah, mengalir saja. Ada orang berkata seperti itu, Pak Kajari, udah, yang penting mengalir saja. Oh tidak. Karena orang berkata, yang penting aku sudah lahir, aku sudah sekolah, aku sudah kerja, aku menikah, dan mati. Tidak ada action, tidak ada perubahan, tidak membawa dampak kepada organisasi, tidak membawa apapun kepada organisasi. Malah cenderung menjadi beban. Saudara, dunia membutuhkan pemimpin. Semua kita pemimpin. Bukan hanya Pak Kajari, bukan hanya saya ketua pengadilan, bukan hanya Kasih yang menjadi pemimpin. Semua kita menjadi pemimpin. Minimal pemimpin untuk rumah tangganya. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dengan perilaku positif untuk mempengaruhi serta memberdayakan orang. Jadi kalau seorang Kasih berkata, aku ini seorang pemimpin, tetapi dia tidak bisa menggerakkan anak buahnya, itu bukan pemimpin. Justru sebaliknya, kalau seorang Kasih digerakkan oleh anak buahnya, maka yang menjadi pemimpin secara real adalah anak buahnya. Tapi di Jayapura tidak ada, Pak Kajari. Itu ada di Seborong-Borong di kampung kami. Ya, seperti itu. Jadi seorang pemimpin harus memiliki keterampilan untuk mempengaruhi
dan memberdayakan, menggerakkan untuk mencapai satu tujuan. Pak Kajari kalau dia tidak memiliki kepemimpinan, tidak mungkin kita ada di tempat ini. Dalam satu kepemimpinan semua banyak yang mengikutinya. Ada kemauan untuk berkorban, ada kasih, ada keharmonisan, ada pelayanan, dan ada iman. Pasti tidak ada hujan di sana kalau kita datang. Kalau dia ragu, jangan-jangan nanti hujan, Pak kasih katanya. Jangan-jangan hujan, ya tidak akan jadi. Ya, karena memang kemarin gerimis di Abipura. Mungkin hujan itu nggak usah lah, ya tidak jadi. Tapi ketika dia memiliki iman, pasti Tuhan berikan cuaca yang cerah. Kita akan bisa beribadah di sana bersama-sama. Ini ibadah yang luar biasa. Mengapa? Kita dipersatukan dari berbagai denominasi. Ada GIDI, ada GKI, ada Katolik, ada Karismatik, ada GBI. Kita bisa ada di tempat ini semua. Dengan berbagai latar belakang. Ini ibadah yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana nilai-nilai dalam dunia kerja? Nilai dalam dunia kerja, yang penting aku lakukan kalau itu menguntungkan diriku, menguntungkan keluargaku. Ketika itu merugikan aku, ketika itu merugikan waktuku, ketika itu merugikan dompetku, dia tidak mau lakukan. Itu nilai dalam dunia kerja. Tetapi dalam dunia kerajaan Allah, Tuhan menciptakan manusia itu hanya sebagai pengelola. Kita ini sebagai pengelola, saya sebagai pengelola. Kita bekerja untuk Allah. Kita bertanggung jawab kepada Allah. Anda sebagai seorang pegawai negeri di kejaksaan, Anda bertanggung jawab kepada Allah atas pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu. Karena banyak orang yang lebih pintar, lebih cerdas dari kamu, tapi mereka tidak bisa masuk menjadi pegawai negeri. Jangan Anda merasa, oh saya pintar, oh tidak. Banyak orang lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih punya uang dari kamu. Tapi mereka tidak masuk. Tuhan menempatkan kamu di kejaksaan ini karena ada maksud dan rencana Tuhan bahwa kamu harus menularkan nilai positif kepada organisasi. Kemudian nilai dalam kerajaan Allah memuliakan Tuhan. Anda ditempatkan karena Tuhan melihat Anda ini orang terbaik. Jadi kalau kita orang terbaik, kita malas-malas kerja, harus diperintah, harus diomong, harus begini, itu bukan orang terbaik. Padahal sebenarnya kita orang terbaik. Dan kita dalam dunia kerajaan Allah harus memberikan nilai tambah, nilai plus. Saya belajar tentang nilai plus ini. Saudara, waktu saya masuk menjadi pegawai negeri sipil golongan 1B, menjadi satpam dan cleaning service. Suatu ketika ada perpisahan, wakil ketua pengadilan TUN di Medan, saudara kita Muslim. Waktu itu Pak Ketua panggil saya masih CASN, masih calon pegawai negeri sipil. Pak Ketua panggil saya, Derman, besok acara perpisahan sekaligus ucapan syukur tahun baru pada waktu itu. Karena itu besok sebelum makan, Derman memimpin doa. Saya kaget Bapak Ibu. Saya calon pegawai negeri sipil, golongan 1B, pangkat paling rendah, dan saya paling penutup di absensi. Saya disuruh memimpin doa. Saya berusaha untuk protes. Bapak, apa tidak ada pilihan lain? Karena ada sintua di situ. Ada Pak Hutagalung, ada ini, ada penatua. Oh tidak, saya katakan kamu pimpin doa, bukan dia. Ya, namanya pimpinan yang suruh, siap Bapak. Anda tahu, satu malam itu saya tidak bisa tidur. Karena mimpin doa, lintas agama. Mimpin doa yang mau pindah dan mimpin doa untuk ucapan tahun baru, bukan hanya doa makan, seperti doa anak-anak, Tuhan berkatilah makanan ini, amin. Tidak seperti itu. Harus mengucap syukur untuk tahun baru. Harus mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bisa menyeberang. Harus mengucap syukur untuk SK promosi dari wakil ketua yang akan dipromosikan ke tempat lain. Bagaimana saya harus berkata-kata? Apa yang harus saya katakan? Saya bergumul Bapak Ibu, tidak bisa tidur satu malam itu. Tapi Anda tahu, besoknya ketika acara seperti ini, Pak Ketua panggil saya, Derman, sebelum kita makan, kita akan dipimpin doa oleh Derman Nababan. Silakan maju. Bapak Ibu, saya maju dengan gemetar, tapi saya pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang harus saya katakan? Bisa saja saya menulis doa itu supaya ada catatan, tapi saya tidak lakukan. Bapak Ibu, ketika saya berdoa, walaupun dengan gemetar, tapi Tuhan memberikan kata-kata hikmat apa yang saya berikan. Dan sejak saat itu, orang kantor memanggil saya jadi sintua, padahal saya bukan sintua. Sehingga dalam setiap pertemuan-pertemuan saya sering didaulat mimpin doa. Padahal saya orang paling kecil di kantor itu. Itu hal sepele, tapi itu adalah nilai plus. Pemimpin memperhatikan, ini paling kecil, ini paling hina di kantor ini, tapi bisa
dipakai untuk tujuan ini, dipakai untuk kegiatan ini. Saudara dikasih Tuhan, dan dialah yang menyuruh saya untuk kuliah, supaya saya tidak menjadi satpam dan cleaning service terus menerus. Anda harus memiliki nilai tambah, harus menambahkan sesuatu yang bermanfaat bagi kantormu. Anda calon pegawai negeri sipil karena saya dengar ada banyak. Mungkin Anda ahli desain komunikasi visual. Ada pertemuan seperti ini, videokan, rancang video singkat, masukkan ke reel dan lain sebagainya. Itu akan menarik perhatian banyak orang. Karena sekarang organisasi berlomba-lomba membranding dirinya, melakukan kegiatan-kegiatan positif. Itu hal kecil, mungkin seniormu, mungkin atasanmu tidak bisa melakukan itu. Coba melakukan seperti itu. Kegiatan ini saya rekam. Mungkin dalam minggu berikutnya ini sudah masuk di YouTube. Saya bisa editing video, bukan hanya editing pakai CapCut, Bapak Ibu, tapi pakai aplikasi yang agak berat. Bisa. Maka kalau saya jalan-jalan, kemarin ke Sarmi dengan Pak Kajari, tiba-tiba sudah masuk di channel YouTube. Itu hal-hal kecil. Apakah saya punya kewajiban untuk mempelajari? Tidak, saya ketua pengadilan. Ada orang pelaksana yang bisa mengerjakan itu, tapi yang bisa saya kerjakan bisa. Mengapa bisa? Saya belajar. Belajar dari mana? Dari YouTube. Hal-hal kecil. Adik-adik, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dan seorang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia harus mengembangkan dunia. Dan juga dia setia mengerjakan tugas. Melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Karena kamu tahu upahmu dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka dalam acara-acara Prokopimda, kalau saya dengan Pak Kajari, ketika giliran saya disuruh ngomong itu selalu Kolose 3 ayat 23 saya gaungkan. Saya tidak terlalu panjang lebar ngomong, dan selalu yang saya katakan itu adalah kata-kata motivasi. Saya tidak tambahkan lagi karena Pak Kajari sudah berbicara masalah hukum, Pak Kapolres sudah bicara. Apa yang saya tambahkan lagi? Saya ambil dari segi lain yang bisa menyentuh, mentouch mereka. Walaupun singkat, saya selalu berkata pendek tetapi masuk semua. Bukan karena tidak bisa bicara, bisa. Apa yang menjadi perbedaan antara negara maju dengan negara terbelakang? Perbedaannya bukan masalah umur. Anda tahu negara Mesir, negara India sudah ribuan tahun, tapi masih tetap terbelakang. Anda tahu Singapura, New Zealand, dan negara-negara lainnya usianya baru di bawah 150 tahun, tapi mereka menjadi raksasa dunia. Apa perbedaan antara negara berkembang dengan negara maju? Bukan masalah sumber daya alamnya. Jepang itu hanya sekian persen yang bisa ditanami, tetapi Jepang itu menjadi raksasa ekonomi dunia setelah Amerika. Demikian juga Swiss tidak punya lahan pertanian, tidak punya perkebunan coklat, tetapi coklat terbaik di dunia ada di Swiss. Mereka juga tidak punya peternakan, tapi susu yang terbaik Nestle itu, dan Nestle itu produknya itu bukan hanya susu, tetapi produk makanan terbesar di dunia. Banyak orang mengeluh, saya tidak punya pendidikan, saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya kesempatan dan lain sebagainya. Itu hanya alasan. Semua kita berikan kesempatan. Kita bisa maju kok, kita bisa berkembang kok. Saya mau katakan kepada kita, hidup bukanlah takdir. Hidup harus digerakkan oleh tujuan, oleh mimpi. Tidak apa adanya. Kita harus meyakini dan kita tidak memperkatakan yang negatif terhadap diri kita. Pada tahun 1940, Mei 1940, kalau Anda yang suka nonton film The Dunkirk, Perang Dunia Kedua, pada waktu itu pasukan Inggris mengalami kekalahan telak di Prancis. Waktu itu Inggris membantu Prancis untuk menghadapi Jerman di bawah pimpinan Nazi Hitler. Dalam pertempuran yang hebat itu mereka terpukul hingga mundur ke pantai Dunkirk. Dan akhirnya mereka kembali ke Inggris dengan tangan kosong. Karena peralatan mereka tinggal di Prancis. Mereka harus menyeberang dari lautan dan dikejar-kejar dan dikepung oleh tentara Nazi. Dan ribuan tentara Inggris yang sampai di daratan Inggris disambut oleh Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal, Winston Churchill. Dalam acara penyambutan itu, dia melihat pasukannya tertunduk lesu karena kalah perang. Tidak mudah untuk membangkitkan semangat mereka. Tidak mudah untuk memberikan semangat dan spirit kepada mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Winston Churchill?
kepada semua pasukan yang kalah tempur ini. Dia berkata dengan kepala tegak, kita akan berjuang terus. Kita akan kembali bertempur di Prancis. Kita akan bertempur di segala lautan, di segala ladang, di segala bukit, dan di segala pelosok, maupun di segala jalanan. Kita tidak akan pernah menyerah. Saudara, kuasa perkataan dari Winston Churchill pada tahun 1940 membangkitkan kembali semangat pasukan yang kalah perang itu untuk bertempur. Dan Anda tahu, pasukan Inggris menjadi salah satu pasukan terkuat pada saat itu dan bahkan sampai dengan hari ini. Jerman, Italia, dan Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950-an, Winston Churchill memperoleh Nobel karena jasanya di bidang literatur yang mengubah sejarah dunia pada tahun 1953. Saudara, mungkin Anda berkata kepada saya ini seperti seorang yang kalah perang. Kalah perang dalam rumah tangga saya. Rumah tangga saya berantakan. Antara istri dengan suami sepertinya tidak harmonis. Karena disinyalir suami punya 02. Tapi ini tidak di Jayapura, ini di Seberang-Borong misalnya. Sehingga ada terjadi keretakan. Mungkin hubungan antara menantu dengan mertua, hubungan antara anak buah dengan pimpinan, terjadi sepertinya keretakan. Maka dibuatlah kegiatan family gathering seperti ini untuk berkata. Ini menjadi menginspirasi saya yang dibuat tema ini oleh Pak Kajari. Together we strong. Together we strong. Bersama kita kuat. Ini adalah perkataan iman. Ini adalah perkataan mimpi. Bersama kita kuat. Selemah apa Anda, sesalah apa suami, sesalah apa istri, sesalah apa anak, sesalah apa anak buah, sesalah apa pimpinan di matamu, bersama kita kuat. Amin. Bersama kita kuat. Rumah tangga, jangan Anda menuntut suamimu untuk sempurna. Istri, dengar. Istri jangan menuntut suami sempurna, dan suami jangan menuntut istri sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Anda menikah bukan mencari seorang pribadi yang sempurna. Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Tidak bisa sama. Saya dengan istri saya tidak bisa sama. Dia lahir di kota, besar di kota, kuliah di kota, semua di kota. Saya lahir di desa, saya besar di desa, saya makan ubi, saya makan ketela, dan lain sebagainya. Waktu saya sekolah, perut saya buncit. Buncit bukan makan nasi, karena kebanyakan makan ubi. Air susu yang saya minum adalah air susu tajin. Pak Kajari pasti tahu. Air dari nasi itu dikasih banyak air, kemudian itulah yang diminumkan. Ganti susu. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga sudah minum susu Prenagen, bayi dalam kandungan sudah mendapatkan asupan gizi yang tinggi. Kemudian anaknya lahir juga minum susu, minum air susu ibu juga minum susu, dan lain sebagainya. Semua lengkap. Tapi saya tidak mengalami itu. Jadi kalau karakter istri saya dengan saya berbeda, ya wajar dong. Produk susu dengan produk ubi jalar itu pasti berbeda. Produk keju dengan produk ubi jalar itu pasti berbeda. Kalau dia cepat marah misalnya, itu karena gizi yang dia makan itu terlalu baik. Kan begitu. Kalau saya lambat marah karena memang proses ubi ini berjalannya agak lambat. Kan begitu kan? Jadi harus banyak pertimbangan dulu untuk marah gitu ya. Tapi kalau dia bisa cepat marah, karena dia memang dari dulu sudah makan keju. Cepat mengambil keputusan. Walaupun di belakang ada penyesalan, kan kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya mau katakan, kita ini berbeda. Seorang wanita diciptakan Tuhan itu dari tulang rusuk. Sementara laki-laki diciptakan Tuhan dari debu tanah. Jadi sebenarnya yang paling kuat itu siapa? Yang paling kuat itu adalah perempuan. Maka perempuan itu adalah menjadi tiang doa di dalam rumah tangga. Kalau pekerjaanmu mau sukses, maka kasihilah istrimu. Karena istrimu adalah tiang doa. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu. Iya. Ya. Kalau suami banyak masalah di kantor, itu karena hubungannya dengan istrinya tidak baik. Perhatikan saja. Makanya saya selalu menggandeng tangan istri saya ini mau kemanapun. Mau di gereja juga orang akan selalu iri dengan kami. Ya, benar ini.
Mau ke pesta adat juga seperti itu. Walaupun di kampung kami masih tradisional, lebih tradisional lagi dari Jayapura. Kampung kami itu 252 km dari pusat kota Medan. Kalau Pak Kajari, kampungnya itu dekat dengan kota Medan. Kami paling jauh. Di kampung kalau ada pesta, saya selalu gandeng tangan istri saya. Itu orang kampung lihat-lihat, macam gak ada lagi orang lain di dunia ini. Macam penonton aja kami ini kalian buat katanya kan itu kan. Tapi tidak peduli apa kata orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya banyak mengalami kesaksian dalam kehidupan saya. Tadi saya katakan seorang pemimpin itu harus memiliki kesaksian. Saya beranjak dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Jadi semua golongan saya jalani. Prosesnya sulit, prosesnya susah. Dalam rumah tangga juga hal yang sama. Banyak mengalami pergumulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya ditempatkan di Jayapura, ini saya ketiga kali menjadi pimpinan pengadilan, ketua pengadilan, 3 kali menjadi wakil, 3 kali menjadi ketua, berarti sudah 6 kali menjadi pimpinan pengadilan. Saya tidak pernah berpikir untuk datang di Jayapura. Saya tidak pernah berpikir untuk bisa mandi tadi pagi di Danau Hosena ini, di pantai Hosena ini. Saya tidak pernah berpikir untuk ada di tempat ini untuk bisa bertemu dengan Anda semua. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi hakim karena waktu SMA saya mengambil jurusan fisika untuk menjadi sarjana pertanian. Tapi Tuhan memberikan mimpi kepada saya, kamu harus menjadi seorang pemimpin. Kamu akan menjadi pemimpin bukan ekor. Kamu akan menjadi naik, tidak menjadi ekor. Kamu akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Saya yakini dan saya imani itu. Dan dalam proses perjalanan saya sebagai hakim, sebagai wakil ketua, sebagai ketua pengadilan, saya selalu melayani dimanapun berada. Mengapa saya melayani? Mungkin banyak ketua pengadilan yang berkata, jalan-jalan dong ke sana. Ya jalan tetap jalan, tapi pelayanan harus jalan. Beberapa kegiatan kepanitiaan di Padang Sidimpuan, di Tarutung, di Kota Medan, di Lubuk Pakam, kegiatan Okomene untuk ketua-ketua umum saya sudah jalankan. Ternyata Pak Kajari lebih susah memimpin pendeta daripada orang-orang sekuler. Karena pendeta ini banyak sekali sektenya. Ternyata lebih susah, dan itu sudah saya alami. Tapi Bapak Ibu semua itu, dan saya gunakan itu untuk memproses kehidupan saya yang jauh dengan keterbatasan ini. Kehidupan saya yang jauh dari kesempurnaan ini. Itu menjadi modal saya untuk memimpin, walaupun sepertinya terseok-seok. Tapi saya akan percaya juga hal yang sama yang Anda alami, dimanapun Anda alami. Apa kondisi Anda hari-hari ini? Bagaimana pengalaman Anda hari-hari ini? Pak Kajari, Bapak Ibu semua, Tuhan menciptakan kita dan Tuhan telah memberikan mimpi dan visi kepada kita di Kajari Jayapura untuk memberikan yang terbaik. Together we are strong. Sekali lagi katakan 1, 2 ya. Together we are strong. Harus kepala tangan. 1, 2 ya. Together we are strong. Oh, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih